saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini saya ingin menseringkan firman Tuhan yang terambil dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Di dalam kitab ini berbunyi demikian. Yakobus 4 ayat 13 sampai 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Jangan Melupakan Tuhan dalam Perencanaan. Di ayat 13 di sana berbicara, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang, serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dan dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ayat kitab Yakobus sangat jelas mengingatkan kita bahwa di dalam segala sesuatu harus perlu Tuhan di dalam setiap perencanaan. Ya, di dalam kehidupan kita karena seringkali kita berkata, saya akan melakukan ini dan itu. Kita tidak pernah melihat bahwa segala sesuatu itu adalah campur tangan Tuhan. Ya, kadang-kala kita melangkah seorang diri seolah-olah kita mampu melakukannya. Tetapi saat tahukah saudara, kalau Tuhan tidak menghendakinya, tak satu pun itu terjadi katanya. Dalam menjalani kehidupan yang sering membuat perencanaan mengenai hal-hal yang akan kita lakukan ke depan, yang tak jarang menimbulkan pertanyaan dalam diri kita, apakah rencana yang kita buat itu sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa betul rencana-rencana itu untuk kemuliaan Tuhan, atau malah sebaliknya, yang menjadi kepentingan diri kita sendiri dan dunia ini? Memang membutuhkan perenungan dalam diri kita dengan Tuhan untuk mengetahui hal ini. Dalam hal ini, di dalam kitab yang kita baca tadi berbicara mengenai suatu perencanaan yang pada umumnya dibuat oleh seorang dalam menjalani kehidupannya, karena setiap orang ingin berhasil dan jauh dari kegagalan. Manusia juga bergerak dengan insting atau kepekaan manusia itu sendiri. Oleh karena itu, secara praktis bagian ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, sekaligus mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya yang sudah kita ketahui, sekaligus mengingatkan kita tentang apa yang sebenarnya yang harus kita lakukan. Namun sering sekali kita lupakan dan abaikan, yaitu bahwa hidup ini tidak sepenuhnya berada di dalam kontrol kita. Hidup ini tidak sepenuhnya dalam kekuasaan kita, khususnya masa depan kita. Ya, saudara tahu bahwa manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga mempunyai kreativitas, memiliki keinginan dan dorongan, serta memiliki banyak sekali kemampuan. Ada orang yang dilahirkan dengan memiliki banyak sekali kemampuan dan bakat, ya, serta potensi yang luar biasa. Dalam Alkitab terdapat bagian-bagian yang berbicara secara vertikal. Salah satunya adalah kitab Yakobus yang kita baca barusan. Ya, kitab Yakobus adalah surat yang dikirim oleh Yakobus, yaitu saudara Yesus itu sendiri, kepada orang Yahudi yang sebagian besar adalah orang Kristen Yahudi yang ada di perantauan. Ya, dia menulis kitab ini ketika dia mengirimkan ke ke-12 suku di perantauan, yang ternyata pada saat itu mengalami penganiayaan. Ya, saudara, di dalam masa-masa seperti ini kita sering berkata, kita doakan wabah ini segera berlangsung. Tetapi tahukah saudara, atau pernahkah kita berpikir bahwa segala sesuatu itu ada di dalam rancangan dan kontrolnya Tuhan? Lalu bagaimana orang percaya menyikapi hal-hal seperti ini? Sebaiknya orang percaya hanya terus berdoa dan berdoa meminta arahan dan petunjuk Tuhan. Kalaupun hari ini kita berdiam diri di rumah, itu juga adalah cara terbaik yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Dalam Alkitab, Tuhan izinkan sebuah penderitaan itu terjadi, tentu Tuhan punya maksud tertentu. Ya, kita boleh melihat apakah benar atau tidak. Di dalam banyak sekali saya mendapatkan video bagaimana orang-orang di luar negeri sana, salah satunya di Brasil, duduk berteriak kepada Tuhan, menyembah Tuhan dengan adanya wabah ini. Bukan sesuatu yang luar biasa. Kita melihat orang datang kepada Tuhan. Apakah firman-Nya sudah dimulai digenapi dalam Filipi 2 dan berkata di sana, semua lidah akan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan semua lutut akan bertelut
menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Ketika Tuhan izinkan sebuah tentu Tuhan punya maksud tertentu, dan seharusnya yang mereka yang melalui penderitaan tersebut datang untuk mencari Tuhan. Tapi Yakobus melihat dari awal suratnya bahwa orang Kristen Yahudi pada saat itu tidak mencari Tuhan, termasuk orang-orang yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 13-17 ini. Ya, di sini dalam kitab Yakobus berbicara tentang businessman atau pedagang yang mencari keuntungan, dan dia berpikir, dia selalu mengingatkan bahwa bagaimana kehidupannya jauh lebih baik. Ya, dia dalam perkataannya itu dia akan melakukan ini dan itu. Ya, sedang dalam ayat 14 dia berkata, sedang kamu tidak tahu apa arti hidupmu, apa yang akan terjadi esok. Apakah arti hidupmu? Inilah mengingatkan kita supaya tidak sombong. Hidup ini katanya sama seperti uap yang sebentar kelihatan lalu lenyap. Ya, dalam sekejap mata semua bisa habis, semua bisa ludas. Tapi marilah kita terus bergantung kepada Tuhan. Sehingga hidup mereka yang aman membuat mereka mempunyai agenda sendiri yang sangat confident. Tidak ada tanda bahwa Yakobus tidak menyetujui bahwa profesi bisnis atau pedagang yang dinasihatinya adalah sikap mereka yang dianggap begitu percaya diri dan congkak. Ya, apapun pekerjaan kita itu semua baik, asalkan jangan membuat kita lupa diri siapa kita. Kita harus ingat bahwa kita punya pencipta yang menciptakan kita, yang mengatur kehidupan kita, yang agenda besar dalam hidup kita ada yang mengaturnya. Apa sebenarnya yang terjadi dalam masalah dalam hal ini? Mereka orang Kristen yang mengapa mereka tidak mengingat Tuhan dalam membuat rencana hidup mereka? Ternyata ini adalah masalah knowing God, pengenalan akal Tuhan, yang merupakan sebuah misteri yang sangat sulit dipahami oleh kita manusia. Bahkan sampai saat ini kita yang hidup di era modern, anggota jemaat majelis yang sudah melayani dimanapun, sangat sulit dipahami. Yang terjadi adalah mereka merasa dan berasumsi sudah mengenal Tuhan karena mereka memiliki tingkah laku yang rohani yang sudah melakukan, misalnya kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan di gereja. Mereka tidak menyadari bahwa hal ini lebih religiustis, yaitu kebutuhan kita sebagai manusia yang bersifat spiritual being. Ada kebutuhan untuk menyembah Tuhan dan beragama, seperti fase-fase iman dalam kekristenan yang diusulkan oleh James Fowler dan dijelaskan oleh buku dari seorang pendeta terkenal bernama Yakub Susabda, Mengenal dan Bergaul dengan Allah. Ketika Yakobus menurunkan surat ini kepada mereka, apakah mereka mengerti apa maksudnya? Belum tentu mereka semua bisa mengerti. Mereka hidup dalam kenyamanan dan perasaan mereka yang mampu, seolah-olah mereka sanggup melakukannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam hidup ini bagaimana solusi kita supaya bisa keluar dari kondisi tersebut? Apa yang harus kita lakukan untuk memperbaiki diri? Yang pertama adalah kita harus jujur di hadapan Tuhan bahwa sering sekali kita atau motivasi kita salah dalam melayani Tuhan. Sering sekali kita memasukkan agenda pribadi kita melalui pelayanan-pelayanan yang kita kerjakan. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, kalau kita melayanilah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jangan engkau melayani supaya engkau dipuji oleh orang, tetapi melayanilah karena Tuhan sudah lebih dulu melayani kita. Jangan engkau melayani supaya engkau dimengerti oleh orang, supaya engkau dipuji oleh orang, tapi melayanilah karena Tuhan melakukannya bagi kita. Sering sekali kita memasuki agenda kita secara jujur meminta kepada Tuhan supaya Ia memurnikan motivasi kita di dalam mengerjakan apapun juga, di dalam melayani Dia sebagai hamba Tuhan maupun sebagai apapun kita, sehingga kita boleh berkhotbah, memberitakan hal-hal apapun. Jadi kita yang harus kita lakukan adalah semua untuk kemuliaan Tuhan saja. Jadi apa artinya mengutuhkan diri kita kepada Tuhan? Apakah dengan doa? Dalam berdoa saja bisa mencari formalitas kosong. Dengan memiliki kesadaran ini, kita belum tentu bisa lepas atau merdeka dari dosa-dosa yang mengubah kita menjadi seseorang yang motivasinya selalu benar di hadapan Tuhan. Kedua, yaitu secara sengaja kita harus meminta Tuhan untuk menyelesaikan setiap dosa yang kita sadari sendiri. Apa maksudnya disadari? Yang pertama dalam ayat 17, sebab dosa bukan hanya masalah untuk tidak melakukan yang jahat, tetapi dosa adalah mengetahui yang baik tetapi tidak melakukannya, itu juga adalah dosa. Dosa adalah menahan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan kondisi ini. Apakah kita harus mandek atau berhenti dulu?
atau menunggu beres dulu? Tentu saja tidak. Biarlah tetap kita melakukannya di hadapan Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, marilah kita lakukannya seperti untuk Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jadi jelas, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kita berdosa kalau kita tidak melakukan apa yang kita tahu sebagai kebenaran tetapi tidak melakukannya. Saudara, melalui pembacaan firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita jangan pernah melupakan Tuhan di dalam setiap perencanaan kita. Karena apapun yang kau rencanakan, kalau Tuhan tidak menghendaki, itu tidak akan jadi. Tetapi mari kita rencanakan segala sesuatu dan kita memintanya kepada Tuhan. Sebab rancangan Tuhan itu pasti yang terbaik. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terjadi dalam hidup ini. Ayo saudaraku, peristiwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, dalam bangsa kita, mari kita terus melibatkan dia di dalam segala hal, di dalam setiap perjalanan hidup ini. Apapun yang terjadi hari-hari ini, kita terus mendoakan biarlah kehendak Tuhan, campur tangan Tuhan berdaulat atas bangsa, atas dunia ini. Lewat masalah apapun yang kita hadapi, mari kita terus bergantung kepada Dia sebagai pemilik kehidupan. Kiranya Tuhan memampukan kita dan menolong kita. Terpujilah Tuhan kita yang dahsyat itu. Shalom.